Yo yo yo, balik lagi sama gue, host paling kece seantero per YouTubean, cuma di Alur Loka. Gimana kabar kalian, para fakir kuota dan pejuang rebahan? Semoga dompet aman, hati tentram, dan yang paling penting, semoga nggak ada mantan yang tiba-tiba ngechat, lagi apa? Oke, di episode kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah film yang bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum posting foto kaki di pantai dengan caption vitamin C. Kenapa? Karena di film ini, vitamin C-nya dicampur suplemen horor dosis tinggi. Judul filmnya The Shallow, film bule tapi ceritanya deket banget sama kita. Tentang seorang cewek cantik yang niatnya mau healing-healing. Malah jadi guling-guling dikejar predator laut. Ini bukan lagi soal liburan. Ini soal rebutan rantai makanan. Pokoknya, ceritanya lebih nyesek dari salah transfer, lebih tegang dari nungguin hasil tes CPNS, dan lebih bikin deg-degan daripada ketahuan ngintip HP pacar. Penasaran kan? Udah, gak usah banyak basa-basi. Siapin cemilan long green color, karena kita bakal langsung terjun bebas ke alur ceritanya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai ceritanya. The Shallow. Cerita dibuka di sebuah pantai antah berantah. Ada bocah lokal lagi, asik main bola, tiba-tiba nemu barang canggih terdampar, kamera GoPro. Wah, rezeki nomplok, pikirnya. Pasti nyalain. Isinya bukan video TikTok joget-joget, tapi rekaman horor kelas Wahid. Sudut pandang orang lagi di air, teriak-teriak, terus ditarik ke bawah sama ikan segede mobil. Anjay, ini mah unboxing paket misteri. Isinya tiket ke alam baka. Pindah adegan, kita kenalan sama tokoh utama kita, Nancy Adams. Bule cakep, mahasiswi kedokteran yang otaknya lagi korslet. Abis ibunya meninggal, biar nggak galau, doi mutusin buat healing ke Meksiko. Dia nyewa supir lokal namanya Carlos, yang gayanya udah kayak calo tiket Dufan, sok asik banget. Mau ke mana nih? Tanya Carlos sambil ngelirik dari spion. Ke pantai rahasia yang dulu ibu saya datengin. Jawab Nancy. Oh, itu mah surga, Neng. Tapi namanya rahasia ya. Kalau saya kasih tahu, nanti jadi kayak Ancol. Rame, kata Carlos sambil cengengesan. Padahal dalam hati mungkin, cakep juga nih bule. Betah dah nyetirin seharian. Akhirnya sampailah mereka di pantai yang, buset, emang beneran surga. Pasir putih, air biru jernih, sepi kayak hati jomblo di malam minggu. Sempurna, di pantai itu, ternyata udah ada 2 surfer lokal. Rambut gondrong, kulit legam, yang langsung pasang mode awas ada bule cantik. Nancy, dengan santainya, langsung siap-siap dan meluncur di atas ombak. Keren abis, 2 cowok lokal itu jelas langsung salah tingkah. Antara pengen ngajak kenalan, tapi takut bahasa Inggrisnya belepotan. Jadi cuma bisa saling lirik sambil nyuri-nyuri pandang. Suasananya adem ayem kayak lagi nonton FTV Bali. Lagi enak-enak, nikmatin hidup. Ada panggilan video masuk. Siapa lagi kalau bukan keluarga? Di seberang sana, ada adiknya sama bapaknya. Sinyal udah pasti putus nyambung. Namanya juga di pelosok. Nancy, kamu ngapain di sana? Kuliah jangan ditinggalin, omel bapaknya. Biasa, ceramah edisi orang tua. Nancy cuma bisa senyum kecut. Aku cuma butuh waktu. Ya, percakapan ini intinya ngasih tahu kita kalau si Neng bule ini lagi di persimpangan jalan antara lanjut jadi dokter atau jadi anak pantai aja sekalian. 2 surfer lokal tadi akhirnya cabut duluan. Mungkin mereka sadar modus mereka nggak bakal berhasil. Tinggallah Nancy sendirian. Matahari udah mau tenggelam. Harusnya sih udahan. Tapi dasar namanya juga lagi seneng. Dia mikir, nanggung ah. Sekali lagi deh. Pas lagi nunggu ombak, matanya nangkep sesuatu yang aneh. Bangkai paus segede gaban ngambang gak jauh dari dia. Harusnya ini udah pertanda buat minggat. Tapi Nancy cuek aja. Dia tetap nekat mau naklukin 1 ombak terakhir. Lagi asyik-asyiknya di atas papan selancar menuju pantai, tiba-tiba jeduk. Papannya kayak diseruduk motor nggak pakai sein dari bawah.
Nancy mental ke air. Pas dia coba naik lagi, sesosok bayangan raksasa melesat dan hap, kakinya digigit. Darah langsung nyebar di air, mengubah warna biru surga jadi merah neraka. Si hiu putih raksasa resmi memperkenalkan diri sebagai panitia penyambutan di pantai itu. Liburan healing-healingnya Nancy resmi berubah jadi film horor rating dewasa dengan Nancy yang teriak kesakitan sendirian di tengah laut dengan predator paling ganas di samudra yang baru aja bilang, "Hai, kenalan yuk." Abis digigit dan nyaris jadi santapan pembuka, otak Nancy yang udah S3 kedokteran langsung aktif. Dalam kondisi panik dan kaki udah kayak abon, dia ngelihat ada tempat ngungsi sementara. Bangkai paus yang tadi dilihatnya. Hitung-hitung itu kayak rumah apung gratisan dengan sisa tenaga seadanya. Dia berenang ke sana. Tapi baru aja numpang rebahan bentar, si hiu datang nagih. Bukan nagih hutang, tapi nagih nyawa. Ternyata bangkai paus itu prasmanan gratis buat si hiu. Si predator raksasa itu mulai jedak-jeduk, nabrakin bangkai dari bawah. Kayak tetangga lagi renovasi rumah, nggak kenal waktu. Nancy sadar, anjir, ini mah bukan ngungsi. Ini namanya duduk di atas piring makan si kampret. Dia lihat ada batu karang nongol dikit dari air. Nggak pakai mikir panjang, dia langsung ambil ancang-ancang dan biur. Berenang secepat atlet pon ngejar emas. Untungnya, dia berhasil nyampe ke batu itu sebelum si hiu sempet bilang, "Mau kemana, Neng?" Sekarang, di atas singgasana batunya yang seuprit, Nancy akhirnya bisa lihat kondisi kakinya. Wah, parah. Lukanya menganga, kayak dompet tanggal tua. Kalau dibiarin, bisa-bisa dia kehabisan darah sebelum kehabisan akal. Disinilah ilmu kedokterannya berguna. Dia langsung gelar praktek bedah darurat. Baju renangnya dirobek buat jadi perban, kalungnya dicopot buat jadi peniti, dan anting-antingnya dijadiin semacam alat jahit darurat buat nutupin luka. Prosesnya, jangan ditanya, sakitnya lebih parah dari lihat mantan jalan sama pacar baru. Sambil nahan sakit, dia berhasil memperbaiki kakinya sendiri. Gila emang nih cewek. Mentalnya sekeras batu karang yang didudukinya. Di atas batu itu, dia nggak sendirian. Ada seekor burung camar yang sayapnya patah, lagi nongkrong dengan muka melas. Sama-sama lagi apes, akhirnya mereka jadi sohib. Nancy ngasih nama burung itu Steven Seagal, satu-satunya teman curhat di tengah lautan. Paginya, secercah harapan muncul. Nancy ngeliat ada bapak-bapak lagi teler di pantai. Langsung deh dia teriak-teriak kayak lagi nonton konser. "Tolong WO." Si bapak bangun, tapi otaknya kayaknya masih ketinggalan di botol miras. Bukannya nolongin, dia malah ngeliat barang-barang Nancy yang tergeletak dan jiwa malingnya meronta-ronta. Dia nyolongin HP, tas, semuanya. Puncaknya, dia lihat papan selancar Nancy ngambang di air. Dengan gaya so jago dan ilmu kebal palsu, dia nyebur mau ngambil papan itu. Nancy udah teriak-teriak, "Jangan pak, ada hiu! Itu bukan lele raksasa." Tapi si bapak budak baru aja kakinya nyentuh air, si hiu muncul dari antah berantah dan langsung narik si bapak ke dalam air. "Selamat, Anda mendapatkan jackpot perjalanan satu arah." Harapan pertama Nancy musnah, ditutup dengan adegan karma instan. Beberapa jam kemudian, harapan datang lagi. Duo surfer lokal yang kemarin tebar pesona balik lagi. Mereka kelihatan bingung nyariin Nancy. Nancy yang udah lemes langsung semangat lagi, teriak dan lambaikan tangan sekuat tenaga. Masalahnya, dari jauh, lambaian tangan minta tolong, itu malah kelihatan kayak orang lagi dadah-dadah ngajak main. Ditambah suara ombak yang berisik, teriakan Nancy cuma dianggap angin lalu. Dengan cengengesannya, dua surfer itu malah mendayung mendekat. Mungkin mikir, asik, si Neng Bule ngajak main bareng lagi. Nancy cuma bisa nonton dengan horor. Sebelum mereka sadar bahaya,
Si preman laut udah beraksi. Satu digigit, yang satu lagi coba kabur tapi gagal. Double kill di depan mata Nancy. Dua calon pahlawan itu resmi jadi menu makan siang. Fix, si hiu ini posesif banget sama pantainya. Sudah nggak ada harapan lagi. Nancy berhasil ngambil GoPro milik salah satu korban. Udah pasrah, dia ngerekam video. Isinya surat wasiat digital buat keluarganya. Curhat terakhir, plus info detail tentang si hiu. Siapa tahu ada yang nemu dan bisa jadi konten detik-detik terakhir seorang turis nekat. Pas lagi meratapi nasib, dia sadar air laut makin tinggi. Batu karang tempat dia duduk pelan-pelan mulai tenggelam. Dia dihadapkan pada pilihan, mati kedinginan, tenggelam, atau coba peruntungan sekali lagi. Matanya tertuju pada sebuah pelampung besar yang goyang-goyang di kejauhan. Nancy yang otaknya berputar kencang. Dia mulai ngitungin pola renang si hiu, ngukur waktu, dan nyusun rencana yang tingkat keberhasilannya mungkin cuma 1%. Di antara hidup dan mati, cuma ada pelampung itu. Waktunya judi dengan nyawa. Batu karang kesayangannya udah mau tenggelam. Nancy tahu ini saatnya check out. Pertama, dia harus menyelamatkan sohibnya. Steven Seagal ditaruh di atas patahan papan selancar, terus didorong ke arah pantai. Sana bro, cari hidup baru. Jangan lupa, kirim-kirim kabar. Kayak adegan perpisahan di film drama. Sekarang giliran dia. Dengan jam tangannya, dia udah kayak agen rahasia. Ngitungin jeda waktu si hiu lewat. Oke, 32 detik buat keliling. Cukup buat sprint. Mudah-mudahan, masalahnya, jalan pintas menuju pelampung itu dijaga sama gerombolan ubur-ubur. Ranjau laut alami, nggak ada pilihan lain. Dengan modal bismillah, dia nyebur. Langsung maknyes, seluruh badannya disengat ubur-ubur. Rasanya kayak digerubungin tawon satu RT. Tapi, ada untungnya juga. Sengatan itu ternyata bikin si hiu agak ilfeel buat deket-deket. Mungkin si hiu mikir, ogah, ntar gue ikutan gatel-gatel. Dengan sisa-sisa tenaga dan badan bentol-bentol, Nancy berhasil manjat ke pelampung. Selamat untuk sementara. Di atas apartemen barunya yang goyang-goyang, Nancy nemu harta karun. Kotak P3K, isinya pistol suar. Harapan langsung meroket. Apalagi pas dia lihat, ada kapal kargo gede di kejauhan. Ini dia. Tolong om, ada bule cantik terlantar nih. Dor, suar pertama ditembakkan. Kapalnya lurus aja, sombong amat. Dor, suar kedua. Kapalnya tetep cuek, mungkin kaptennya lagi asyik karaokean. Harapan Nancy di PHP-in lagi. Kapal itu hilang, ditelan cakrawala, ninggalin Nancy dengan rasa amsyong yang mendalam. Si hiu di bawah makin menjadi-jadi. Mungkin dia kesal karena mainannya udah pindah tempat. Dengan dendam pribadi, dia mulai nyeruduk pelampung itu. Duk, 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 besi-besi tua mulai rontok. Pelampung itu pelan-pelan dihancurin, kayak anak kos lagi ngamuk sama perabotan. Nancy sadar, apartemen ini juga gak bakal bertahan lama. Di tengah kekacauan, rantai jangkar pelampung yang gede itu putus. Di saat yang sama, otak jenius Nancy yang dari tadi loading, akhirnya nemu ide gila. Dia lihat minyak dari bangkai paus udah nyebar di permukaan air. Dia ambil suar terakhir. Ini bukan buat minta tolong, tapi buat ngajak ribut. Dor. Dia tembakin suarnya ke air yang berminyak. Brus. Api langsung berkobar, bikin lingkaran api di sekitar pelampung. Si hiu kaget dan mundur, tapi cuma sebentar. Gertak sambal itu malah bikin dia makin ngamuk. Inilah puncak adu mekaniknya. Si hiu, dengan amarah penuh, melesat untuk serangan terakhir. Nancy, dengan ketenangan yang entah datang dari mana, ngiketin badannya ke rantai jangkar. Tepat
Tepat saat si hiu membuka mulutnya lebar-lebar siap menerkam, Nancy ngelepasin pegangannya. Rantai berat itu narik dia ke dasar laut dengan kecepatan tinggi. Si hiu yang udah gaspol dan ngeremnya blong, ngikutin mangsanya. Pada detik terakhir, Nancy berkelit ke samping. Si hiu yang melaju tanpa kontrol itu langsung nancep di tiang-tiang besi tajam dari pondasi jangkar di dasar laut. Game over buat si preman. Nancy yang udah kehabisan napas dan tenaga, ngambang lagi ke permukaan. Dia udah di batas antara hidup dan mati. Arus laut dengan baik hati ngebawa dia ke pantai. Di sana, Carlos si supir ojek pahlawan yang udah dikasih tahu anaknya lari nyelamatin dia. Pas kesadarannya timbul tenggelam, Nancy sempat lihat bayangan ibunya. Tersenyum. Mungkin itu pertanda kerja bagus, Nak. Kamu lulus ujian hidup. Pas matanya kebuka, beneran dia lihat Carlos dan di ujung pantai. Dia lihat Steven Seagal lagi nongkrong santai, reuni sohib seperjuangan yang mengharukan. 1 tahun berlalu, Nancy udah jadi dokter beneran. Di kakinya, ada bekas luka gede yang jadi tato permanen dari alam. Bukti dia pernah duel sama bos lautan. Adegan terakhir nunjukin dia lagi di pantai sama adeknya. Kali ini, gak ada lagi keraguan. Dia ambil papan selancarnya dan lari ke ombak dengan senyum lebar. Dia gak cuma selamat, dia udah naklukin rasa takutnya. Dia udah nunjukin ke laut siapa bos yang sebenarnya. Dan begitulah akhir dari kisah Neng Bule yang liburan healingnya kebablasan. Jadi survival mode level dewa. Gimana guys? Ngeri-ngeri sedap kan? Ceritanya ngajarin kita kalau lagi liburan jangan suka bilang nanggung. Sekali lagi, entar kejadian beneran. Nah, kalau kalian suka cerita yang model begini, yang dibongkar habis-habisan dengan bumbu micin khas tongkrongan, Mimin minta dukungannya dong. Jangan lupa, tombol di bawah itu jangan didiemin aja kayak gebetan yang gak peka. Pencet tuh tombol like-nya, biar jempolnya olahraga dikit, dan Mimin jadi makin semangat. Tinggalin jejak di kolom komen, mau request cerita apa lagi. Atau mau curhat, kenapa hidupmu gak se-ekstrim Nancy juga boleh. Entar kita bacain sambil ngakak bareng. Dan yang paling penting, biar nggak ketinggalan gibahan film seru lainnya, tekan tombol merah bertuliskan subscribe. Jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru, HP kalian langsung getar-getar manja ngasih kabar. Oke, sekian dulu dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.